Pak Mulyono adalah seorang petani tua yang tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan yang seolah memeluk wilayah itu. Desa tersebut bernama Desa Sukajadi, terkenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena cerita-cerita mistis yang diwariskan turun-temurun. Salah satu cerita paling terkenal adalah tentang pohon kantil besar yang tumbuh di ladang Pak Mulyono. Ladang milik Pak Mulyono terletak di pinggiran desa, berbatasan langsung dengan hutan. Di sana, ia menanam berbagai macam tanaman, seperti padi, jagung, dan sayuran. Namun, yang paling menarik perhatian adalah pohon kantil yang tumbuh di sudut ladangnya. Pohon itu sangat besar dan tua, dengan dahan-dahan yang menjulang tinggi ke langit dan akar-akarnya yang mencengkeram tanah dengan kuat. Tidak ada yang tahu pasti berapa usia pohon itu, tetapi nenek moyang desa ini selalu memperingatkan untuk tidak mengganggu pohon tersebut. Itu bukan pohon biasa, kata mereka. Itu adalah tempat bersemayamnya roh-roh gaib. Pak Mulyono sendiri menghormati kepercayaan itu. Ia tidak pernah berusaha menebang pohon atau bahkan memetik bunganya. Bagi Pak Mulyono, pohon itu adalah bagian dari warisan alam yang harus dijaga. Namun, ada saat-saat di mana ia merasa seolah pohon itu mengawasinya, terutama ketika ia bekerja sendirian di ladang saat senja. Mungkin hanya perasaan saja, gumamnya setiap kali bulu kuduknya berdiri. Pak Mulyono memiliki seorang anak perempuan bernama Sulastri. Gadis kecil itu adalah cahaya dalam hidupnya, terutama setelah istrinya meninggal dunia saat melahirkan Sulastri. Kehilangan sang istri membuat hidup Pak Mulyono penuh dengan kesedihan, tetapi kehadiran Sulastri mengobati luka di hatinya. Sulastri tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Ia sering membantu ayahnya di ladang, meskipun usianya masih sangat muda. Sulastri juga dikenal ramah kepada semua orang di desa, membuatnya disayangi oleh banyak orang. Namun, Sulastri memiliki kebiasaan yang membuat Pak Mulyono sedikit khawatir. Ia sangat tertarik dengan pohon kantil di ladang mereka. Setiap kali mereka bekerja di ladang, Sulastri selalu menyempatkan diri untuk duduk di bawah pohon itu. Ia sering berbicara sendiri, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. "Ayah, pohon ini cantik sekali. Aku merasa ada yang menjaga kita dari sini," katanya suatu hari dengan senyuman lebar. Pak Mulyono hanya tersenyum dan mengangguk, meskipun hatinya diliputi kecemasan. Ia pernah mendengar cerita dari orang-orang tua di desa tentang anak-anak yang menjadi terlalu dekat dengan pohon kantil. Menurut cerita itu, roh-roh di pohon akan mencoba menarik anak-anak ke dunia mereka jika mereka terlalu sering berada di dekatnya. Namun, Pak Mulyono tidak ingin membuat Sulastri takut, jadi ia hanya mengingatkan agar tidak terlalu sering bermain di bawah pohon itu. Kehidupan mereka berjalan normal hingga tiba hari ulang tahun Sulastri yang ke-12. Malam itu, Desa Sukajadi dilanda badai besar. Hujan deras turun tanpa henti, angin kencang merontokkan daun-daun, dan petir menyambar langit. Suasana desa begitu mencekam, dan semua orang memilih berdiam diri di rumah. Di tengah badai, Pak Mulyono berusaha menenangkan Sulastri yang ketakutan. Mereka duduk bersama di dekat perapian, sementara suara badai terus menggelegar di luar. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika petir menyambar, seberkas cahaya terang terlihat menyinari pohon kantil di ladang mereka. Pak Mulyono melihatnya dari jendela dan merasa jantungnya berdegup kencang. Cahaya itu bukan cahaya biasa. Itu tampak seperti berpendar dari dalam pohon, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Ia ingin keluar untuk melihat lebih dekat, tetapi Sulastri memegang tangannya erat-erat. "Ayah, jangan pergi," bisik Sulastri dengan suara gemetar. Pak Mulyono akhirnya memutuskan untuk tetap di dalam rumah. Namun, sepanjang malam, ia tidak bisa tidur. Pikiran tentang pohon kantil dan cahaya aneh itu terus menghantui benaknya. Ia merasa ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Keesokan harinya, badai telah mereda, dan desa kembali tenang. Namun, bagi Pak Mulyono, ketenangan itu terasa palsu. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda di ladangnya. Ketika ia dan Sulastri pergi ke ladang untuk memeriksa kerusakan akibat badai, mereka menemukan bahwa pohon kantil tampak lebih hidup daripada sebelumnya.
Bunganya bermekaran dengan warna putih yang memancarkan keindahan luar biasa, tetapi keindahan itu terasa dingin dan menyeramkan. Sulastri, yang biasanya senang bermain di dekat pohon itu, tampak terpaku menatapnya dengan mata yang berbinar-binar. "Ayah, pohon ini semakin cantik," katanya pelan. Pak Mulyono hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dalam hati, ia merasa pohon itu bukan sekadar pohon. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Namun, ia tidak pernah membayangkan seberapa besar perubahan itu. Beberapa hari setelah badai besar melanda desa Sukajadi, suasana desa masih terasa mencekam. Langit sering mendung, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Warga desa membicarakan berbagai keanehan yang terjadi selama badai itu. Beberapa di antaranya mengaku mendengar suara-suara aneh dari hutan, sementara yang lain melihat bayangan hitam lintas di antara pepohonan. Namun, keanehan terbesar dirasakan oleh Pak Mulyono dan Sulastri. Sejak malam badai, Sulastri mulai menunjukkan perubahan yang membuat ayahnya bingung dan cemas. Gadis kecil yang biasanya ceria itu kini sering melamun dan tampak jauh. Ia menghabiskan banyak waktu duduk di bawah pohon kantil, memandangi bunga-bunga yang bermekaran. Ketika Pak Mulyono bertanya apa yang sedang ia lakukan, Sulastri hanya tersenyum samar dan berkata, "Aku sedang berbicara dengan teman baru, Ayah." Pak Mulyono merasa merinding mendengar jawaban itu. Ia tidak melihat siapapun di sekitar Sulastri, dan kata-kata anaknya terdengar seperti sesuatu yang keluar dari mimpi buruk. "Siapa teman barumu itu, Sulastri?" tanyanya pelan. Sulastri hanya tertawa kecil tanpa menjawab. Pak Mulyono tidak ingin membuat anaknya takut, tetapi rasa cemas di hatinya semakin membesar. Pada malam berikutnya, keanehan semakin terasa. Sulastri sering terbangun di tengah malam, berjalan keluar rumah, dan menuju ke ladang tanpa sepengetahuan Pak Mulyono. Suatu malam, ia terbangun dan menemukan pintu rumah terbuka. Hatinya langsung berdegup kencang. Ia segera mengambil lampu minyak dan berlari keluar, mencari Sulastri di tengah gelap. Ketika sampai di ladang, ia menemukan anaknya berdiri di bawah pohon kantil. Sulastri tidak bergerak, hanya memandangi bunga-bunga yang bersinar samar di bawah cahaya bulan. Pak Mulyono memanggil namanya, tetapi Sulastri tidak menjawab. Ia terpaksa menarik tangan anaknya dengan lembut dan membawanya kembali ke rumah. "Apa yang kau lakukan di luar malam-malam begini?" tanyanya dengan nada khawatir. Sulastri hanya menjawab singkat, "Aku dipanggil, Ayah." Perkataan itu membuat bulu kuduk Pak Mulyono berdiri. Ia tidak bisa memahami apa yang terjadi pada anaknya, tetapi ia tahu bahwa pohon kantil itu menjadi pusat dari semua perubahan ini. Ia mencoba mengabaikan firasat buruknya, tetapi setiap malam, Sulastri kembali berjalan ke pohon kantil seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Pak Mulyono akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan dukun desa, Mbah Sastro. Mbah Sastro adalah orang yang dihormati di desa Sukajadi karena pengetahuannya tentang hal-hal gaib. Ketika Pak Mulyono menceritakan apa yang terjadi pada Sulastri, Mbah Sastro mendengarkan dengan serius. "Pohon kantil itu bukan pohon biasa," kata Mbah Sastro. "Roh yang bersemayam di dalamnya mungkin telah memilih Sulastri untuk sesuatu yang tidak baik. Kita harus segera melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat." Mbah Sastro mengunjungi ladang Pak Mulyono pada siang hari. Ketika ia mendekati pohon kantil, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, meskipun matahari bersinar terang. "Pohon ini kuat," katanya sambil menatap batang pohon yang besar dan kokoh. "Aku perlu waktu untuk mempersiapkan ritual pengusiran. Jangan biarkan Sulastri mendekati pohon ini sementara waktu." Namun, sebelum Mbah Sastro sempat melakukan ritual, sesuatu yang mengerikan terjadi. Pada suatu malam, Sulastri menghilang dari rumah. Pak Mulyono yang terbangun di tengah malam menemukan tempat tidur anaknya kosong. Panik, ia berlari ke ladang, berharap menemukan Sulastri di bawah pohon kantil seperti biasanya. Namun, kali ini anaknya tidak ada di sana. Pak Mulyono hanya menemukan selendang merah milik Sulastri yang tergantung di salah satu dahan pohon. Ia mencoba memanggil-manggil nama anaknya, tetapi yang ia dengar hanyalah suara angin yang berdesir di antara dedaunan.
Rasa takut dan putus asa melanda dirinya. Ia kembali ke rumah untuk memberitahu warga desa. Dalam waktu singkat, seluruh desa dikerahkan untuk mencari Sulastri. Mereka menyisir hutan, ladang, dan bahkan sungai terdekat, tetapi tidak ada jejak Sulastri. Pencarian berlangsung selama beberapa hari, tetapi hasilnya nihil. Pak Mulyono merasa hancur. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi pada anaknya, tetapi ia yakin bahwa pohon kantil itu ada hubungannya dengan hilangnya Sulastri. Mbah Sastro mencoba menenangkan Pak Mulyono dengan berkata bahwa ia akan melakukan ritual untuk mencari tahu keberadaan Sulastri. Namun, sebelum ritual itu dilakukan, warga desa mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh di sekitar pohon kantil. Beberapa orang mendengar suara tawa kecil di malam hari, sementara yang lain mencium aroma bunga kantil yang sangat kuat meskipun tidak ada angin. Ada juga yang mengaku melihat bayangan seorang gadis kecil berlari di antara pepohonan, tetapi ketika didekati, bayangan itu menghilang. Pak Mulyono semakin yakin bahwa roh-roh gaib di pohon kantil telah mengambil Sulastri. Ia merasa bersalah karena tidak melindungi anaknya dengan lebih baik. Setiap malam, ia duduk di bawah pohon kantil, berbicara kepada anaknya seolah-olah ia masih bisa mendengar. "Sulastri, kalau kau ada di sini, beri ayah tanda," katanya sambil menahan air mata. Namun, satu-satunya jawaban yang ia dapatkan adalah suara tawa kecil yang menggema di tengah malam, membuatnya merasa semakin putus asa. Pohon kantil itu kini bukan hanya menjadi tempat misterius, tetapi juga tempat yang membawa kesedihan mendalam bagi Pak Mulyono dan seluruh desa Sukajadi. Sebulan setelah hilangnya Sulastri, desa Sukajadi masih diselimuti kesedihan dan rasa takut. Warga mulai menghindari ladang Pak Mulyono, terutama pohon kantil yang berdiri angkuh di tengah-tengahnya. Pohon itu kini dianggap sebagai sumber malapetaka, tempat bersemayamnya kekuatan gaib yang telah merenggut Sulastri. Pak Mulyono sendiri tidak pernah berhenti mencari anaknya. Setiap hari, ia menyusuri hutan, sungai, dan ladang-ladang di sekitar desa dengan harapan menemukan tanda-tanda keberadaan Sulastri, tetapi hasilnya selalu nihil. Pada suatu pagi, seorang warga desa bernama Pak Raji yang sedang berburu di hutan menemukan sebuah selendang merah tergantung di dahan pohon kantil. Selendang itu adalah milik Sulastri, yang selalu ia kenakan kemanapun ia pergi. Pak Raji segera berlari ke rumah Pak Mulyono untuk memberitahu temuannya. "Pak Mulyono, saya menemukan ini di pohon kantil," katanya sambil menyerahkan selendang itu. Mata Pak Mulyono membelalak saat melihat benda itu. Selendang itu berlumuran darah kering. Pak Mulyono memeluk selendang itu erat-erat sambil menangis. "Ini milik Sulastri," gumamnya dengan suara bergetar. "Dia pasti masih di sini. Dia pasti dekat." Ia segera berlari ke ladangnya, memanggil nama Sulastri dengan suara lantang. Namun, yang ia dengar hanyalah suara angin yang berdesir lembut di antara dedaunan pohon kantil. Tidak ada jawaban. Warga desa mulai berkumpul di sekitar ladang. Beberapa dari mereka merasa ngeri melihat selendang yang berlumuran darah itu. "Mungkin dia sudah tidak ada lagi," bisik seorang warga. Namun, Mbah Sastro, yang juga hadir di tempat itu, menenangkan mereka. "Belum tentu," katanya. "Kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pohon ini menyimpan rahasia yang lebih besar dari yang kita bayangkan." Mbah Sastro memutuskan untuk melakukan sebuah ritual untuk mencari tahu apa yang telah terjadi pada Sulastri. Ia membawa beberapa benda ritual, seperti dupa, kembang 7 rupa, dan sebuah keris pusaka. Ritual itu dilakukan di bawah pohon kantil pada malam hari, saat bulan purnama bersinar terang. Pak Mulyono dan beberapa warga desa ikut menyaksikan dengan penuh harap. Ketika Mbah Sastro mulai membaca mantra, suasana di sekitar pohon kantil berubah drastis. Angin dingin tiba-tiba bertiup, dan aroma bunga kantil menyebar dengan sangat kuat. Dupa yang dibakar oleh Mbah Sastro mengeluarkan asap tebal yang melingkar-lingkar ke atas, seolah-olah ditarik oleh sesuatu dari dalam pohon. "Roh yang ada di sini, tunjukkan dirimu," seru Mbah Sastro dengan suara lantang. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari arah pohon kantil. Suara itu terdengar jelas di tengah malam yang sunyi, membuat semua orang merinding. Pak Mulyono merasa lututnya lemas.
Itu suara Sulastri, teriaknya sambil mendekati pohon. Namun, Mbah Sastro menahannya. Jangan mendekat, Pak Mulyono. Kita tidak tahu apa yang sedang kita hadapi. Bayangan samar seorang gadis kecil muncul di antara dahan pohon. Bayangan itu tampak melayang, mengenakan gaun putih dengan rambut panjang terurai. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi ada sesuatu yang mengerikan dari kehadirannya. Pak Mulyono mencoba memanggil nama Sulastri, tetapi bayangan itu hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang, dan suara tawa kembali menggema. Dia terjebak, kata Mbah Sastro dengan suara berat. Arwahnya tidak bisa pergi karena ada sesuatu yang mengikatnya ke pohon ini. Kita harus menemukan cara untuk membebaskannya. Pak Mulyono merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Tanyanya dengan suara gemetar. Mbah Sastro menjelaskan bahwa arwah Sulastri mungkin terikat pada pohon kantil karena suatu perjanjian atau kekuatan gaib yang lebih besar. Kita perlu menggali lebih dalam, katanya. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh pohon ini, dan kita harus menemukannya. Namun, ini tidak akan mudah. Kekuatan yang kita hadapi sangat besar. Keesokan harinya, Pak Mulyono dan beberapa warga desa mulai menggali tanah di sekitar pohon kantil, berharap menemukan petunjuk. Mereka menemukan akar-akar besar yang mencengkeram tanah dengan kuat, seolah-olah melindungi sesuatu. Setelah berjam-jam menggali, mereka menemukan sebuah benda yang membuat mereka terkejut. Itu adalah sebuah peti kayu kecil yang terkubur di bawah pohon. Ketika peti itu dibuka, mereka menemukan sebuah boneka tua yang terbuat dari kain lusuh. Boneka itu diikat dengan tali merah, dan di dalamnya terdapat beberapa helai rambut serta serpihan kuku manusia. Mbah Sastro langsung mengenali benda itu. Ini adalah benda pesugihan, katanya. Seseorang telah membuat perjanjian dengan roh pohon ini untuk mendapatkan sesuatu, dan arwah Sulastri menjadi korban. Pak Mulyono tidak bisa menahan tangisnya. Ia merasa bersalah karena tidak pernah mengetahui keberadaan benda itu sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Mbah? Tanyanya dengan suara putus asa. Mbah Sastro menjelaskan bahwa mereka harus membakar boneka itu dan melakukan ritual pengusiran untuk memutuskan ikatan antara arwah Sulastri dan pohon kantil. Malam itu, mereka melakukan ritual pembakaran boneka di bawah pengawasan Mbah Sastro. Saat api membakar boneka, suara jeritan terdengar dari dalam pohon kantil, membuat semua orang yang hadir merasa merinding. Pohon itu bergetar hebat, dan bunga-bunganya berguguran seolah-olah pohon itu sedang menangis. Setelah ritual selesai, suasana kembali tenang, tetapi Pak Mulyono merasa bahwa perjuangannya belum selesai. Meskipun boneka itu telah dibakar, bayangan Sulastri masih sering terlihat di sekitar pohon kantil. Pak Mulyono merasa bahwa anaknya masih terjebak di antara dua dunia, dan ia bertekad untuk terus mencari cara untuk membebaskannya. Ladang itu kini tidak hanya menjadi tempat penuh misteri, tetapi juga simbol perjuangan seorang ayah untuk menyelamatkan anaknya dari cengkeraman dunia gaib. Kehidupan di desa Sukajadi berubah sejak ritual pembakaran boneka tua dilakukan. Meskipun boneka itu telah hancur menjadi abu, suasana di sekitar pohon kantil tidak sepenuhnya kembali normal. Sebaliknya, keanehan-keanehan baru mulai terjadi, membuat warga desa semakin takut untuk mendekati ladang Pak Mulyono. Pohon kantil itu kini terlihat lebih menyeramkan, dengan daun-daunnya yang selalu basah meskipun tidak ada hujan, dan bunga-bunganya yang memancarkan aroma menyengat, seakan memperingatkan siapapun yang mendekat. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Ardi memutuskan untuk menantang rasa takutnya. Ardi dikenal sebagai pemuda yang pemberani dan sering mencari perhatian dengan melakukan hal-hal nekat. Ia berkata kepada teman-temannya, "Aku akan memetik bunga kantil dari pohon itu. Kalau memang ada hantu, biar aku yang menghadapinya." Meskipun teman-temannya mencoba mencegahnya, Ardi tetap bersikeras. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, Ardi diam-diam pergi ke ladang Pak Mulyono. Ia membawa pisau kecil untuk memotong bunga kantil yang menurut cerita warga, dijaga oleh arwah penasaran. Ketika ia mendekati pohon, suasana menjadi sangat hening. Tidak ada suara jangkrik atau angin. Namun,
Ia tetap melangkah dengan percaya diri. Ketika tangannya mencapai salah satu bunga kantil yang berayun pelan di dahan, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Saat pisau kecilnya memotong tangkai bunga, terdengar suara tawa lirih yang melayang di udara. Ardi menoleh dengan panik, tetapi ia tidak melihat siapapun. Dalam ketakutan, ia mencoba berlari menjauh, tetapi sesuatu menahannya. Akar pohon kantil tiba-tiba melilit kakinya, membuatnya terjatuh. Ardi berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan ketika ia melihat sosok seorang gadis berdiri di depannya. Gadis itu memiliki rambut panjang yang menutupi sebagian besar wajahnya. Ia mengenakan selendang merah yang lusuh, dan matanya bersinar merah menyala. "Kenapa kau mengambil bungaku?" Suara gadis itu bergema dengan nada yang dalam dan menyeramkan. Ardi mencoba meminta maaf, tetapi gadis itu melayang mendekatinya. Sosoknya tampak semakin jelas di bawah sinar bulan, dan Ardi akhirnya mengenali siapa dia. "Sulastri?" gumamnya dengan suara gemetar. Sosok itu hanya tertawa sebelum menghilang begitu saja, meninggalkan Ardi yang tergeletak pingsan di bawah pohon kantil. Keesokan harinya, warga desa menemukan Ardi di ladang Pak Mulyono. Ia tidak sadarkan diri dan seluruh tubuhnya gemetar. Ketika akhirnya ia terbangun, ia tidak bisa berbicara selama beberapa jam. Ketika ia mampu menceritakan apa yang terjadi, semua warga merasa ngeri. Cerita tentang penampakan Sulastri sebagai kuntilanak menyebar dengan cepat di desa. Pak Mulyono yang mendengar cerita itu merasa hatinya hancur. Ia tidak pernah menyangka bahwa anaknya akan menjadi arwah penasaran yang menghantui desanya sendiri. "Sulastri, kenapa kau tidak kembali padaku?" katanya sambil menahan air mata. Ia kembali meminta bantuan Mbah Sastro, berharap ada cara untuk membebaskan arwah Sulastri dari penderitaannya. Mbah Sastro mempelajari kitab-kitab tua dan menemukan bahwa arwah yang menjadi kuntilanak biasanya terjebak karena kemarahan, kesedihan, atau janji yang tidak terpenuhi. "Pak Mulyono, Sulastri mungkin merasa ada sesuatu yang belum selesai di dunia ini," kata Mbah Sastro. "Kita harus mencari tahu apa yang membuatnya tidak bisa pergi dengan tenang." Pak Mulyono mencoba mengingat semua kenangan bersama Sulastri. Ia teringat bahwa sebelum badai besar, Sulastri pernah berkata kepadanya, "Ayah, suatu hari aku ingin bunga kantil ini menjadi milikku. Aku ingin menanamnya di tempat yang indah, agar bisa terus melihatnya." Kata-kata itu membuat Pak Mulyono berpikir bahwa Sulastri mungkin terikat pada pohon kantil, karena keinginannya yang belum terpenuhi. Mbah Sastro menyarankan untuk melakukan sebuah ritual besar. "Kita akan memindahkan pohon kantil ini ke tempat yang lebih damai," katanya. "Jika benar Sulastri ingin bunga kantil ini menjadi miliknya, maka kita harus memenuhi keinginannya." Pak Mulyono setuju, meskipun ia tahu bahwa memindahkan pohon sebesar itu bukanlah tugas yang mudah. Warga desa membantu mempersiapkan ritual pemindahan. Pada malam yang telah ditentukan, mereka berkumpul di sekitar pohon kantil. Mbah Sastro memimpin doa dan membaca mantra, sementara warga lainnya menggali tanah di sekitar pohon. Ketika akar-akar pohon mulai terangkat, suasana menjadi tegang. Angin kencang tiba-tiba bertiup, dan suara tawa serta tangisan terdengar bersamaan dari dalam pohon. Ketika pohon akhirnya berhasil dicabut dari tanah, sebuah cahaya terang keluar dari akar-akar pohon. Sosok Sulastri muncul kembali, tetapi kali ini ia terlihat berbeda. Wajahnya terlihat damai, dan ia tersenyum kepada ayahnya. "Terima kasih, Ayah," katanya dengan suara lembut. "Sekarang aku bisa pergi dengan tenang." Setelah berkata demikian, sosok Sulastri menghilang bersama cahaya itu. Pohon kantil dipindahkan ke sebuah bukit di pinggiran desa, tempat yang tenang dan jauh dari keramaian. Warga desa percaya bahwa arwah Sulastri akhirnya telah menemukan kedamaian, dan pohon kantil itu kini menjadi simbol pengorbanan dan cinta seorang ayah. Namun, bagi Pak Mulyono, kehilangan Sulastri tetap meninggalkan luka yang dalam. Setiap malam, ia memandang ke arah bukit tempat pohon kantil itu berdiri, berharap suatu hari ia bisa bertemu lagi dengan anaknya, meskipun hanya dalam mimpi. Ladang itu, meskipun kosong tanpa pohon kantil, tetap menjadi saksi bisu dari cinta seorang ayah yang tak pernah pudar.
Setahun setelah pemindahan pohon kantil ke bukit di pinggiran desa, Desa Sukajadi kembali hidup dalam ketenangan. Namun, bagi Pak Mulyono, ketenangan itu hanya tampak di permukaan. Di dalam hatinya, luka kehilangan Sulastri masih menganga. Setiap malam, ia duduk di beranda rumahnya, memandangi bukit tempat pohon kantil itu berdiri, berharap dapat merasakan kehadiran anaknya sekali lagi. Namun, cerita tentang pohon kantil dan arwah Sulastri tidak berakhir begitu saja. Meskipun banyak warga percaya bahwa arwah Sulastri telah menemukan kedamaian, beberapa kejadian aneh masih terus terjadi di sekitar bukit. Penduduk desa yang melintasi area itu pada malam hari mengaku mendengar suara tawa kecil yang menggema di udara, diikuti oleh aroma bunga kantil yang kuat. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan seorang gadis kecil duduk di bawah pohon, tetapi ketika mereka mendekat, bayangan itu menghilang. Pak Mulyono sendiri merasa ada sesuatu yang belum selesai. Setiap kali ia berdoa di bawah pohon kantil, ia merasa seolah-olah Sulastri mencoba berbicara dengannya, tetapi suara itu selalu samar, seperti bisikan yang tidak bisa dipahami. "Apa yang sebenarnya kau inginkan, Sulastri?" tanyanya berkali-kali, tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban yang jelas. Pada suatu malam, Pak Mulyono memutuskan untuk bermalam di bawah pohon kantil. Ia membawa tikar dan lampu minyak, serta selendang merah milik Sulastri yang ditemukan setahun lalu. Dengan hati yang penuh harap, ia berdoa dan berbicara kepada anaknya, memohon agar Sulastri memberi tanda jika ia masih ada di sana. Malam itu, angin bertiup lembut, dan aroma bunga kantil menyelimuti udara. Pak Mulyono akhirnya tertidur di bawah pohon. Dalam tidurnya, Pak Mulyono bermimpi. Ia melihat Sulastri berdiri di depannya, mengenakan gaun putih yang bersinar lembut. "Ayah," kata Sulastri dengan suara lembut, "aku tidak marah. Aku hanya ingin memastikan ayah baik-baik saja. Aku tidak bisa benar-benar pergi sebelum ayah melepaskanku sepenuhnya." Pak Mulyono merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. "Tapi aku tidak ingin kehilanganmu," jawabnya sambil menangis. Sulastri tersenyum. "Ayah tidak pernah kehilangan aku. Aku akan selalu ada di hati ayah. Tapi aku juga harus pergi ke tempat yang lebih damai. Biarkan aku pergi, ayah, agar kita berdua bisa menemukan kedamaian." Setelah berkata demikian, Sulastri perlahan menghilang, meninggalkan cahaya lembut yang menyelimuti pohon kantil. Pak Mulyono terbangun dengan air mata di pipinya. Ia merasa bahwa mimpi itu adalah pesan terakhir dari Sulastri. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk melakukan apa yang diminta anaknya. Keesokan harinya, ia mengundang Mbah Sastro untuk melakukan ritual pelepasan arwah. Ritual itu dilakukan dengan sederhana, tetapi penuh dengan doa dan harapan agar Sulastri benar-benar menemukan kedamaian. Setelah ritual selesai, suasana di sekitar pohon kantil berubah. Pohon itu tampak lebih tenang, dan aroma bunganya tidak lagi menyengat seperti sebelumnya. Warga desa yang biasanya takut mendekati bukit itu mulai merasa nyaman untuk datang dan berdoa di bawah pohon, yang kini dianggap sebagai tempat suci. Mereka percaya bahwa pohon itu adalah simbol cinta seorang ayah yang tak tergoyahkan, dan banyak yang membawa bunga untuk menghormati Sulastri. Namun, cerita tentang pohon kantil tetap menjadi legenda yang hidup di Desa Sukajadi. Warga desa sering menceritakan kisah Pak Mulyono dan Sulastri kepada anak-anak mereka, sebagai pelajaran tentang cinta, pengorbanan, dan bagaimana pentingnya menghormati hal-hal yang tidak terlihat. Ladang Pak Mulyono, meskipun kini kosong tanpa pohon kantil, tetap menjadi tempat yang dihormati. Pak Mulyono menghabiskan sisa hidupnya dengan damai, meskipun rasa rindu kepada Sulastri tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali ia merasa kehilangan, ia memandang ke arah bukit, mengingat senyum anaknya yang terakhir kali ia lihat dalam mimpinya. "Sulastri tidak pernah benar-benar pergi," katanya kepada dirinya sendiri. "Ia selalu ada di sini, di hati ayah." Ketika Pak Mulyono meninggal dunia beberapa tahun kemudian, warga desa memakamkannya di dekat pohon kantil, sesuai dengan permintaannya. Mereka meyakini bahwa ia kini telah bersatu kembali dengan anaknya, di tempat yang lebih damai. Pohon kantil itu tetap berdiri kokoh, menjadi saksi bisu dari cinta yang melampaui batas dunia. Hingga hari ini,
Legenda tentang pohon kantil dan sulastri masih diceritakan di Desa Sukajadi. Pohon itu kini dikenal sebagai pohon cinta sulastri, tempat orang-orang datang untuk berdoa dan mencari kedamaian. Kisah ini menjadi pengingat akan kekuatan cinta dan bagaimana cinta dapat mengatasi bahkan hal-hal yang tak terlihat. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini hingga selesai. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang dapat menikmati kisah-kisah seperti ini. Dukung kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.